Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, nah silahkan masuk. Terima kasih Bu. Oke, selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Ibu, alhamdulillah lagi kurang-kurang baik-baik saja ini Bu. Oke, Ibu mengerti, terima kasih sudah datang. Namun sebelum kita mulai, saya ingin memberitahu bahwa ruangan ini aman dan kita dapat berbicara dengan terbuka. Bagaimana perasaan saat hari ini? Terima kasih Bu sebelumnya, tapi saya rasa akhir-akhir ini Bu, jujur saya cemas sekali saya rasa. Itu pasti situasi yang sulit. Saya mendengar bahwa ini bisa sangat mempengaruhi emosi seseorang. Bagaimana kamu merasa tentang ini? Jadi begini Bu, orang tua saya baru-baru ini saja bercerai dan keluarga saya itu jadi berantakan. Iya, itu pasti situasi yang sulit. Saya mendengar bahwa ini bisa sangat mempengaruhi emosi seseorang. Bagaimana kamu merasa tentang ini? Saya merasa campur aduk Bu. Saya merasa sedih, saya merasa marah, saya merasa juga terkadang bingung, dan rasanya itu sulit. Saya sulit sekali untuk hadapi ini Bu semua karena saya rasa saya belum siap. Oke, Ibu mengerti, itu adalah perasaan yang normal dalam situasi seperti ini. Ibu ingin kamu tahu bahwa saya di sini untuk mendukung kamu. Bisakah kamu ceritakan lebih lanjut tentang bagaimana kamu menghadapi perubahan ini? Jadi begini Bu, ayah saya pindah keluar kota dan ibu jadi sepi dan tinggal bersama saya Ibu. Rumah rasanya itu menjadi sepi semenjak ayah keluar kota. Kemudian kadang-kadang saya juga merasa bersalah Bu. Baik, saya bisa membayangkan bahwa itu adalah perubahan besar. Kamu tahu perasaan bersalah itu seringkali muncul dalam situasi seperti ini. Bagaimana kamu mengelolanya? Iya, jadi ibu bisa membayangkan bahwa itu adalah perubahan besar. Kamu tahu perasaan bersalah itu seringkali muncul dalam situasi seperti ini. Bagaimana kamu mengelolanya? Saya coba untuk membantu ibu saya sebisa mungkin Ibu. Dan tapi terkadang saya merasa tidak cukup dan saat itu saya merasa bersalah. Baik, saya melihat kamu memiliki tanggung jawab yang besar. Kita mungkin dapat membahas cara-cara untuk mengelola perasaan bersalah dan juga memberikan dukungan pada diri sendiri. Bagaimana menurut kamu? Ya, saya rasa itu akan membantu saya Bu. Saya hanya tidak tahu harus mulai dari mana. Baik, itu normal. Kita akan bekerja bersama-sama untuk menemukan langkah-langkah yang dapat membantu kamu. Apakah kamu nyaman berbicara lebih lanjut tentang pengalaman kamu ini? Iya Bu, saya sangat butuh bantuan saat ini. Baik, saya di sini untuk membantu. Mari kita jelajahi lebih lanjut bagaimana kita dapat mengatasi permasalahan ini bersama-sama. Terima kasih atas keberanian kamu berbicara. Sekarang mari kita lihat lebih dalam apakah ada momen tertentu yang membantu perasaan bersalah kamu semakin muncul. Iya Bu, ketika ibu kesulitan mencari pekerjaan dan harus menanggung biaya hidup sendiri, saya merasa seperti beban tambahan ibu saya. Baik, saya bisa memahami bahwa situasi finansial dapat menambah beban emosional. Bagaimana anak kamu menanggapi perasaan bersalah itu? Kadang-kadang saya merasa marah pada diri saya sendiri Bu, karena tidak bisa membantu lebih banyak. Tetapi sekaligus saya juga merasa tidak bisa melakukan banyak hal. Baik, jadi kamu sedang menghadapi tekanan yang besar. Apakah ada cara tertentu yang bisa kamu lakukan untuk mengelola emosi saat situasi menjadi sulit? Beberapa kali saya mencoba menulis di jurnal, tapi tidak selalu membantu, dan itu yang membuat saya merasa sulit untuk fokus.
Baik, memahami bahwa menulis di jurnal tidak selalu memberikan dukungan yang diinginkan. Bagaimana jika kita mencari cara lain yang mungkin lebih sesuai untuk membantu kamu mengelola perasaan dan tekanan yang kamu alami? Ya, saya terbuka untuk mencoba, tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana, Bu. Itu baik ya nak. Saya akan mencari bersama. Mungkin kita bisa mulai dengan membuat rencana kecil untuk merencanakan waktu istirahat atau kegiatan yang menyenangkan. Bagaimana menurut kamu nak? Saya rasa itu bisa dicoba, Bu. Mungkin membantu saya mendapatkan sedikit ruang untuk saya sendiri, Bu. Itu ide bagus. Selain itu, apakah kamu merasa nyaman untuk berbicara dengan ibu atau orang lain yang dekat dengan kamu tentang perasaan ini? Sejujurnya saya merasa sulit untuk membicarakannya dengan ibu, tapi saya khawatir akan membuatnya khawatir lebih banyak lagi, Bu. Ibu mengerti kekhawatiran kamu. Bagaimana jika kita mencari cara untuk membuka komunikasi dengan ibu tanpa membuat kekhawatiran terlalu banyak? Mungkin dengan menyampaikan perasaan dengan lebih rinci atau jelas. Saya akan mencoba, Bu. Oke, baik. Selanjutnya mari kita personalisasi masalah ini lebih dalam. Ibu ingin kamu mempertimbangkan bagaimana pola pikir dan tindakan kamu berkontribusi pada situasi ini. Misalnya, apakah ada pola pikir tertentu atau sikap yang mungkin dapat diperbaiki? Saya mungkin terlalu keras pada diri sendiri, Bu. Dan seringkali saya merasa seperti harus bisa menyelesaikan semuanya itu sendiri. Itu pemahaman yang baik. Seiring kita bergerak maju, mari kita coba untuk merestrukturasi pemikiran ini. Alihkan fokus dari harus menjadi mampu. Misalnya, saya mampu memberikan dukungan yang bermanfaat dan saya tidak harus menyelesaikan semuanya sendiri. Bagaimana perasaan kamu terkait perubahan ini? Itu terdengar sangat positif, Bu. Saya akan mencoba memikirkan itu dengan cara yang berbeda. Oke, baik. Itu langkah pertama yang positif. Sekarang mari kita berbicara tentang potensi dan kekuatan yang Anda miliki. Meskipun situasi ini sulit, apakah ada sisi positif atau kekuatan internal yang bisa kamu lihat dalam diri kamu? Saya coba selalu ada untuk ibu. Dan sebelumnya saya berhasil mengatasi masalah dengan menulis dan melukis, Bu. Oke, bagus. Ini adalah sumber daya yang sangat berharga. Bagaimana jika kita menciptakan rutinitas yang memungkinkan kamu mengalokasikan waktu untuk aktivitas tersebut? Ini dapat membantu kamu menjaga keseimbangan emosional kamu. Apakah apa yang kamu pikirkan? Saya setuju, Bu, karena dengan cara itu bisa membantu saya menjadi merasa lebih baik lagi. Oke, baik, Ibu senang mendengarnya. Selanjutnya kita akan melibatkan keluarga kamu dalam proses ini. Misalnya, kamu bisa berbicara dengan ibu tentang harapan dan batasan kamu, serta mencari solusi bersama bagaimana perasaan kamu tentang melibatkan ibu dalam perencanaan ini. Jujurnya, Bu, saya sedikit merasa cemas, tapi saya rasa itu ide yang baik. Dan kami mungkin bisa bekerja sama juga lebih baik, Bu. Baik, itu pemikiran yang baik. Sekarang ingatlah bahwa perubahan memerlukan waktu dan upaya terus-menerus. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika ada hambatan. Jika kamu menemui kesulitan, kita bisa mendiskusikannya bersama dan menyesuaikan rencana kita. Bagaimana perasaan kamu tentang langkah-langkah ini? Saya merasa lebih siap untuk mencobanya, Bu. Terima kasih banyak sebelumnya, Bu. Baik, sama-sama ya nak. Saya yakin kamu memiliki potensi untuk mengatasi tantangan ini.
Saya akan terus mendukung kamu dalam proses ini. Jangan ragu untuk berbicara jika kamu membutuhkan dukungan lebih lanjut atau jika ada hal lain yang ingin kamu diskusikan kepada ibu. Jadi sekarang kita sudah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi ini. Mari kita mulai menetapkan beberapa tujuan jelas untuk kamu. Apa yang ingin kamu capai dalam 1 minggu ke depan ini? Kalau saya ibu, saya ingin mencoba melibatkan ibu dalam perencanaan dan pengelokasian waktu. Dan setiap hari untuk aktivitas yang bisa membantu saya merasa lebih baik ibu. Oke, itu tujuan yang bagus. Mari kita buat lebih spesifik. Apakah kamu merasa nyaman untuk menentukan waktu yang tepat untuk berbicara dengan ibu dan menetapkan jadwal harian untuk aktivitas tersebut? Ya, saya pikir saya bisa mencoba berbicara dengan ibu setelah makan malam dan saya bisa menjadwalkan waktu setiap pagi untuk aktivitas tersebut. Baik, itu langkah positif. Sekarang, untuk membantu kamu mencapai tujuan ini, bagaimana jika kita menciptakan program atau rencana harian yang terstruktur, seperti membuat daftar kegiatan yang ingin kamu lakukan setiap hari? Saya pikir itu bagus ibu, akan membantu saya tetap fokus lagi. Oke, baik. Mari kita buat rencana harian yang fleksibel, tetapi tetap memberikan arah. Dan ingatlah, jika kamu mengalami kesulitan atau perubahan dalam situasi, kita dapat menyesuaikan rencananya. Sekarang, bagaimana dengan aktivitas seni dan menulis yang kamu nikmati? Bisakah Anda menetapkan waktu spesifik untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut? Ya, saya rasa saya bisa melakukannya sebelum tidur setiap malam, mungkin selama setengah jam ibu. Oke, nak, baik, itu hebat. Sekarang untuk memberikan dukungan lebih lanjut, mungkin Anda bisa meminta teman atau anggota keluarga untuk mendukung rencana kamu ini. Bagaimana jika kamu berbicara dengan mereka tentang apa yang ingin kamu capai? Baik ibu, saya akan mencoba untuk melibatkan mereka bu. Semoga mereka bisa membantu saya. Baik, nak, bagus. Selanjutnya, mari kita berbicara tentang cara mengukur kemajuan kamu. Kita bisa menentukan waktu untuk mengevaluasi tujuan kamu, misalnya setiap minggu. Bagaimana menurut kamu? Saya setuju itu ibu. Mungkin itu akan membantu saya melihat apa yang lebih yang telah saya capai dan apa yang mungkin perlu disesuaikan lagi. Oke, saya senang mendengarnya. Sekarang seiring sesi ini berakhir, mari kita rekap singkat apa yang telah kita diskusikan dan rencanakan. Kemudian kita bisa menentukan waktu untuk pertemuan berikutnya dan kamu bisa memberikan pembaruan tentang bagaimana hal-hal berjalan. Itu sangat bagus bu. Saya berharap bisa melihat perubahan positif dari saya sendiri bu. Oke, nak, saya yakin kamu bisa. Teruslah berkomitmen pada rencana ini, dan jika ada hal apapun yang kamu perlukan, saya di sini untuk mendukung kamu. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Saya merasa lebih siap sekarang ibu untuk mencoba hal-hal itu dan saya berterima kasih banyak ibu. Oke, nak, baik, tidak masalah. Saya berharap kita bisa melihat perkembangan yang positif. Jangan ragu untuk menghubungi ibu jika ada yang perlu dibahas sepanjang minggu ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ya bu, mungkin saya pamit dulu dan terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Dan terima kasih telah mendengarkan keluh kesah saya. Baik, dan mohon maaf ibu jika itu mungkin merepotkan ibu. Ya, Oke, Bu. baik. Saya pamit dulu ibu. Oke. Terima kasih bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.